Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan materi pembelajaran memahami sakramen baptis. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Kemudian materi pelajaran memahami sakramen baptis. Metode pembelajaran, kelompok, tugas, tanya jawab, refleksi, diskusi. Kemudian sumber pembelajaran, buku modul bahan ajar, suplemen siswa, Laurentius Atrik Wibawa SPD, MM, untuk SMP kelas 8 Canisius. Media pembelajaran, melihat dan mengamati gambar seseorang sedang dibaptis oleh imam. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang terang dan keselamatan dunia, firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini kami akan belajar akan memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia dan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kegiatan awal yang pertama, guru mengajak para siswa untuk mengadakan presensi. Kemudian yang kedua, guru mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pertanyaan pemantik. A. Mengapa seseorang perlu dibaptis? Kegiatan inti. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk melihat dan mengamati gambar seseorang yang sedang dibaptis oleh imam. Yang kedua, menjelaskan makna sakramen baptis, menjelaskan tugas dan perutusan seseorang yang telah menerima sakramen baptis. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan teks kitab suci masing-masing kelompok, memilih salah satu teks kitab suci. Yang pertama, pilihan pertama Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Yang kedua, Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Yang ketiga, Matius bab 3 ayat 1 sampai 17, dan yang keempat, dokumen gereja Gravissimum Educationis artikel 3 KHK 872 dengan panduan pertanyaan pada lembar LKPD terlampir. Kemudian yang keempat, penjelasan mengenai memahami sakramen baptis. Kegiatan akhir, refleksi dan aksi oleh murid dan guru. Kemudian kegiatan terakhir ditutup oleh doa penutup. Materi pembelajaran mengenai sakramen baptis. Jadi baptis itu berasal dari bahasa Yunani baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Membaptis itu dapat diartikan sebagai membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan ke atas kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sarana yang digunakan dalam sakramen baptis adalah yang pertama air sebagai lambang membersihkan diri dari dosa. Lilin menyala itu melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kain putih yang melambangkan mengandalkan Kristus dalam menjalani hidup. Jadi dalam gereja Katolik pembaptisan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama baptisan bayi dan yang kedua adalah baptisan dewasa. Gereja Katolik membaptis bayi yang telah diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan dari kuasa jahat dan dibebaskan menjadi anak Allah. Ada 4 tahapan yang harus dilalui seseorang yang dibaptis, yaitu yang pertama, tahapan prakatekumenat, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Kemudian yang kedua, tahapan katekumenat, yaitu untuk pengajar dan pembinaan iman. Kemudian yang ketiga, tahapan persiapan akhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan menerima sakramen inisiasi. Kemudian yang keempat, tahapan mistagogi, yaitu masa pembinaan lanjutan setelah menerima sakramen baptis.
Menurut hukum kanonik, calon baptis hendaknya didampingi oleh wali baptis, yang bertugas untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani dan juga mengusahakan agar dibaptis secara hidup Kristiani sesuai dengan nama baptis menurut Kitab Hukum Kanonik KHK nomor 872. Buah atau rahmat dari sakramen baptis adalah dihapuskan dari segala dosa, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya, ikut ambil bagian dalam tugas gereja, dan dimateraikan sebagai milik Kristus selamanya. Sakramen baptis itu juga termasuk ke dalam sakramen inisiasi Kristen. Sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk sakramen-sakramen lainnya. Dengan menerima sakramen baptis, seseorang dimasukkan ke dalam paguyuban orang-orang beriman yang disebut gereja, dengan segala hak dan kewajibannya sebagai anggota gereja. Inisiasi sendiri berasal dari bahasa Latin inere, yang berarti masuk ke dalam, atau initare yang berarti memasukkan ke dalam. Melalui sakramen baptis, seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, dan orang itu memperoleh buah dan rahmat pembaptisan. Baik, setelah mendengar penjelasan materi tentang sakramen baptis, silahkan para siswa membuat maksimal 5 orang dalam satu kelompok untuk mendiskusikan teks kitab suci. Yang pertama dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kemudian yang kedua Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Kemudian yang ketiga Matius bab 3 ayat 1 sampai 17. Kemudian ada pilihan yang terakhir dari dokumen gereja Gravissimum Educationis artikel 3 KHK 872 dengan panduan pertanyaan dan lembar LKPD ada pada lampiran. Kemudian soal evaluasi. Yang pertama, apa syaratnya seseorang menerima sakramen? Yang kedua, siapakah yang dapat membaptis? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah syarat seseorang menjadi wali baptis? Kemudian yang keempat, bagaimana ciri dari orang yang dewasa secara iman? Di kegiatan akhir, saya akan memberikan kesimpulan dari materi sebelumnya. Yang pertama, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman kepada Kristus. Sebagai persekutuan, gereja pun mempunyai persyaratan bagi setiap orang yang ingin bergabung menjadi anggota gerejanya. Kemudian yang kedua, melalui sakramen baptislah seseorang masuk ke dalam gereja Katolik, karena sakramen baptis merupakan gerbang pertama seseorang agar menjadi anggota gereja yang sah. Yang ketiga, dalam sakramen baptis, formanya adalah aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara itu, matera yang digunakan adalah air, kain putih, lilin menyala, dan minyak suci. Kemudian guru dan murid membuat refleksi dan aksi. Untuk murid, yang pertama, adakah aku sudah menghayati sakramen baptis yang sudah aku terima? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah perilaku kalian sudah menampakkan kasih Kristus? Kemudian untuk guru, yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang sudah baik yang dilakukan dalam pembelajaran? Kemudian yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran? Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menolong kami untuk semakin memahami makna dan pentingnya sakramen baptis sebagai pintu gerbang menuju kehidupan iman yang sejati dalam Kristus. Teguhkanlah kami agar selalu setia pada janji baptisan kami, hidup sebagai anak-anak terang.
dan menjadi saksi kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuntunlah langkah kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, dan berkatilah kami agar semakin mencintai Engkau dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan penuh syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.